Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Baik, insyaallah sebagaimana diumumkan kita akan mengkaji sebuah risalah yang risalah ini sebuah gambaran tentang kumpulan fatwa dan penjelasan dari Imam Ahli Sunnah di zaman ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Risalah berkaitan dengan penjelasan terhadap kebid'ahan kontemporer dalam permasalahan iman. Dalam risalah ini terdapat 6 pasal dan 1 penutup, sehingga insyaallah akan kita kaji dalam 7 hari, di mana kita mulai pada malam ini, tanggal berapa ini? 2 Jumadil Ula, 1445 Hijriah, insyaallah sampai Kamis depan. Risalah ini disusun oleh Syekh Al-Qadhi Ali bin Saud Al-Irjani. Beliau adalah kepala atau ketua mahkamah syar'iyah di kota Al-Kharraj, kota di mana Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tinggal. Nah, beliau adalah qadhi di kota tersebut dan juga sekaligus murid dekat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bahasan berkaitan dengan masalah keimanan telah berlalu dalam sekian penjelasan, bahwasanya di dalam permasalahan iman manusia terkelompokkan kepada 3 golongan, di mana yang pertama adalah golongan pertengahan, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan golongan yang ekstrim ghulu, ekstrim kanan, yaitu Khawarij, dan golongan ketiga yaitu ekstrim kiri, yaitu Al-Murji'ah. Adapun Ahlu As-Sunnah wal Jamaah itu sikapnya pertengahan dalam permasalahan iman. Sebelum kita bahas tentang kaitan pembahasan dalam risalah ini, perlu kita kenali terlebih dahulu yang menjadi inti dari perselisihan yang ada dalam permasalahan iman. Itu karena perbedaan pandang dalam menetapi definisi dan hakikat dari keimanan itu sendiri. Sehingga memahami konsep deskripsi, definisi, dan hakikat iman itu akan membantu seorang penuntut ilmu untuk dia terhindar dari kerancuan syubhat dan pola pikir yang ada, sehingga dia tidak terombang-ambingkan dalam seluruh fitnah yang ada. Dia tahu benang merahnya itu ada pada definisi tentang permasalahan iman yang diselisihi oleh orang-orang yang menyelisihi. Sebelum kita masuk, penting untuk kita ketahui bahwa iman di sisi ahli sunnati wal jamaah itu sebuah kesatuan yang terkandung padanya ucapan dengan lisan, dan keyakinan di dalam hati, dan amalan di situ mencakup amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia juga berkurang dengan kemaksiatan sampai bahkan hilang sama sekali. Ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Di antara nukilan-nukilan dari para ulama salaf yang mendefinisikan tentang konsep keimanan, banyak sekali disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, Abdurrahman bin Amr. Naam, beliau berkata, atau beliau ditanya, su'ila 'anil iman ayazidu. Beliau ditanya, apakah iman itu bertambah? Maka beliau mengatakan, na'am, hatta yakuna mithlal jabal. Na'am, iman itu bisa bertambah, bahkan sampai semisal gunung, saking besar dan kokohnya. Kemudian beliau ditanya, ayanqus, apakah iman itu berkurang? Maka beliau mengatakan, na'am, ya, hatta la yabqa minhu syai', bahkan sampai tidak tersisa sedikit pun padanya, maknanya keluar dari keimanan. Kemudian diriwayatkan pula dari Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Maka saudaranya Sufyan bin Uyainah merasa heran, mempertanyakan tentang penjelasan dari Sufyan bin Uyainah. Berkata saudaranya Ibrahim bin Uyainah, ya Aba Muhammad, taqulu yanqus. Wahai Abu Muhammad, bagaimana bisa kamu katakan iman itu berkurang? Ibrahim bin Uyainah tersamarkan padanya ungkapan ini, seakan-akan ungkapan ini mencocoki akidahnya Al-Khawarij yang menafikan iman secara total pada pelaku dosa besar. Maka beliau berkata kepada Sufyan bin Uyainah, ayanqus, apakah iman itu bisa berkurang? Naam. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, uskut ya sabi, diam kamu wahai bocah. Diungkapkan dengan sabi, wahai bocah. Bal yanqus hatta la yabqa minhu syai', bahkan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa
sedikit pun. Maknanya mengeluarkan pelakunya dari keimanan itu sendiri. Dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Lalikai di dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga Al-Imam Al-Humaidi dalam Usul Sunnah. Pendapat yang seperti ini juga dinukilkan dari Ali bin Al-Madini, imam ahli hadis, sahabatnya dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, dan Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Mubarak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukilkan ijma'. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa 'amalun wa niyyah la yujzi wahidun minas thalathi illa bil akhar. Katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dahulu ijma' pada para sahabat tabi'in dan yang setelah mereka dan para ulama yang kami dapati, mereka semuanya berpendapat bahwa iman itu ucapan, amalan, dan niat, ikhlas, i'tiqad, keyakinan. Tidaklah sah salah satu dari yang tiga itu kecuali dengan yang lainnya. Maknanya dia adalah rukun. Seluruhnya harus terkumpul dalam satu waktu. Disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam penukilannya Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari, katabtu an alfi nafar. Aku menulis, mengambil ilmu dari 1000 orang, minal ulama wa ziyadah, 1000 lebih. Aku menulis, mengambil ilmu dari ulama. Walam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amal. Aku tidak menulis, mengambil ilmu dari mereka kecuali kepada mereka yang berpendapat bahwa iman itu realisasinya adalah ucapan dan amalan. Walam aktub amman qala al-imanu qaulun. Aku tidak menulis, tidak mengambil ilmu dari mereka yang berpendapat bahwa iman itu qaul, ucapan. Dan ini pendapatnya Murji'ah Al-Karramiyah. Mereka mengatakan iman itu cukup untuk diucapkan tanpa menuntut adanya amalan dan keyakinan. Nah, di atas pemahaman ini berarti orang-orang munafik itu ahlul iman karena mereka mengucapkan bersyahadat. Nah, ini definisi dari iman di sisi salaf ahlus sunnati wal jamaah. Adapun kelompok yang sedang kita bahas di sini, penyimpangan atau kebid'ahan kontemporer yang ingin dibahas dalam risalah ini, yaitu mereka yang bergeser dari sikap pertengahan dari manhaj ahli sunnati wal jamaah kepada sikap ekstrim ke kiri, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpemikiran Murji'ah. Termasuk dari poin-poin i'tiqad pemahaman Murji'ah, yang pertama, mereka mendefinisikan, dan Murji'ah telah berlalu dalam sekian pembahasan kita, terbagi ke beberapa sekte dan varian. Cuman yang kita bahas di sini yang lebih spesifik yaitu Murji'ah kontemporer yang mereka menisbatkan kepada Salafiyah. Mereka mendefinisikan iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Namun, amalan di sisi mereka itu sesuatu yang sifatnya syarat. Syartu kamal. Syarat kesempurnaan. Syarat, sebagaimana ma'ruf dalam definisi ahli usul, dia adalah ma yalzam min adamihi al-adam. Wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang melazimkan ketidakadaannya, itu tidak ada. Dan tidak melazimkan keberadaannya itu keberadaan. Naam. Dan disebutkan perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu dia di luar kharij an mahiyati syai', di luar dari kesatuan sesuatu. Contohnya misalkan wudu. Wudu itu syarat. Tidak adanya wudu melazimkan tidak adanya salat. Atau kita definisikan lebih umum, taharah. Taharah itu syarat dalam salat. Tidak adanya taharah melazimkan tidak adanya salat. Tapi adanya taharah tidak melazimkan adanya salat. Ini jelas. Dan taharah itu kharij an mahiyati syai'. Dia di luar dari keutuhan salat itu sendiri. Jelas. Adapun rukun sama definisinya dengan syarat, hanya saja dia di dalam kesatuan amalan itu sendiri. Jelas. Nah, mereka mendefinisikan bahwasanya iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Hanya saja amalan itu sifatnya syartu kamal. Nah, definisi syarat ini terkandung padanya kerancuan. Kenapa dinamakan syarat? Seakan-akan amal itu di luar dari esensi sebuah keimanan itu sendiri. Kemudian kenapa dikait dengan kamal, kesempurnaan? Seakan-akan ketika dalam kasus nyata ada seorang yang menisbatkan kepada iman, dia mengucapkan dan dia meyakini. Tapi subhanallah, perealisasian dalam amalan itu tidak ada. Nah,
Dalam kasus seperti ini bagaimana konsepnya? Dikatakan dia tetap memiliki aslul iman. Dikatakan mukmin, naqisul iman. Berarti ungkapan ini sejatinya sama dengan Al-Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu di luar iman. Nah, hakikatnya sama. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya amal itu sifatnya hanya syarat penyempurna saja. Dalam keadaan ada seseorang menisbatkan kepada iman dan memungkinkan bagi dirinya untuk beramal, memungkinkan di sini sampai padanya ilmu, sampai padanya hujjah, sampai padanya Al-Qur'an. Lebih-lebih dia menisbatkan ke dalam Islam dan umat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, memungkinkan bagi dia untuk beramal dengan amalan tersebut, tapi dia tidak beramal, maka di sisi ahli sunnati wal jamaah laisa bi mu'min. Dia bukan mukmin. Di sini letak perbedaan antara ahli sunnati wal jamaah dan mazhab al-murji'ah. Kemudian poin yang kedua, termasuk dari pemahaman mereka memberi udzur kepada para musyrikin, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, para pemuja kubur, para penyembah orang-orang yang sudah mati. Naam, yang mereka menisbatkan ke dalam Islam. Selama mereka menisbatkan ke dalam Islam, maka apapun bentuk amalan dalam situasi dan kondisi apapun, selama tidak didasari adanya i'tiqad, keyakinan bahwasanya dia melegalkan kesyirikan tersebut, maka tidak bisa dikeluarkan dari iman. Tidak bisa dikeluarkan dari iman. Kenapa? Karena mereka berpendapat selalu hukum asal itu belum sampai padanya hujjah. Hukum asal belum diutus Nabi. Hukum asal dakwahnya Nabi itu belum sampai. Nah, ini mereka selalu berpegang kepada asal tersebut. Kemudian tidak cukup di situ, mereka mempersyaratkan penegakan hujjah itu dengan syarat yang begitu kompleks. Seperti apa? Mereka menetapkan perealisasian penegakan hujjah itu harus dilakukan oleh seorang alim ulama yang mu'tabar, alim ulama. Jadi tidak bisa sembarang orang menegakkan hujjah, harus alim yang benar-benar mapan yang menegakkan hujjah kepada pelaku kesyirikan. Kemudian mereka juga mempersyaratkan padanya penegakan hujjah konsepnya harus melalui diskusi yang mendalam. Dari sisi syubhat-syubhat yang ada pada pelaku kesyirikan itu bisa terbantahkan. Naam. Kemudian yang ketiga, mereka tidak cukup di situ, mereka mempersyaratkan orang yang ditegakkan padanya hujjah, dia harus benar-benar menerima paparan argumentasi yang telah dijelaskan. Benar-benar dia harus memahami dan dia harus menerima penjelasan yang telah dijelaskan kepadanya. Ini poin salah satu dari pemikiran Murji'ah yang ada di masa ini. Sehingga ini semua menyeret kepada tindakan secara tidak langsung, upaya support atau dukungan atau legalisasi terhadap pemikiran irja itu sendiri. Nah, mereka yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah kemudian berpendapat dengan pendapat semacam itu, secara tidak langsung mereka mendukung dan melegalisasikan pemikiran irja dan juga mengerdilkan praktek-praktek kesyirikan dan pelakunya. Ini salah satu dari poin-poin yang dikritikkan kepada mereka para orang-orang yang terpapar dengan pemikiran irja. Baik. Kemudian kita bahas risalah ini diberi muqaddimah, kata pengantar oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dan juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah. Kita baca muqaddimah takdim dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ittala'tu ala muhtawa hadhihi al-majmu'ati fi bayan al-iman 'inda ahli sunnati wal jamaah wa raddi 'ala al-murji'ah. Perhatikan bagaimana Syekh Al-Fauzan mengatakan, aku telah membaca, telah melihat kepada cakupan dari isi kandungan dari susunan ini yang berkaitan dengan penjelasan terhadap permasalahan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah dan bantahan kepada orang-orang murji'ah. Sebagian orang-orang yang terpapar dengan fitnah murji'ah menafikan, membantah risalah-risalah seperti ini dengan mengatakan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan itu tertipu. Dari sisi dikedepankan kepada beliau risalah-risalah dan sebagian isinya dibuang. Kemudian beliau memberikan muqaddimah sesuai dengan apa yang nampak bagi beliau. Jadi orang-orang ingin mementahkan risalah ini dengan mengatakan bahwasanya beliau memberikan muqaddimah atau kata pengantar terhadap risalah-risalah seperti ini itu dalam keadaan beliau tidak mengetahui isinya. Ini berarti sama dengan tajhilul ulama atau termasuk mencela ulama bahwasanya mereka bermudah-mudahan dalam
dalam memberikan sebuah rekomendasi. Fa wajadtuha, lihat bagaimana beliau mengatakan fa wajadtuha, aku dapati risalah ini majmu'atan mufidatan fi mawdu'iha. Dia adalah kumpulan yang berfaedah dalam pembahasannya. Berarti beliau benar-benar tahu bahwa risalah ini berkaitan dengan bahasan yang sedang ingin dibahas, yaitu pembahasan berkaitan dengan kritikan terhadap akidah Murji'ah. Kemudian perhatikan beliau mengatakan wa yunasibu nashruha lil istifadati minha, dan sesuai tepat pembahasan materi ini untuk disebarkan agar bisa diambil faidah darinya. Sebagian mereka yang terpapar fitnatul irja ingin mengerdilkan permasalahan ini, mengatakan bahwa orang-orang yang berbicara tentang udzur bil jahal, tentang irja, ini orang-orang yang mencari-cari fitnah. Kenapa mereka berusaha mengerdilkan seperti itu? Karena khitab ini anak panah tertuju pada mereka. Naam. Lihat bagaimana beliau mengatakan wa yunasibu nashruha lil istifadati minha. Naam. Wafaqallahu al-jami' lil ilmi nafi' wal amali salih wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Naam. Kemudian yang berikutnya muqaddimah dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Sekelumit tentang Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Naam, karena sebagian atau banyak dari orang-orang yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah mungkin tidak mengenal beliau, padahal beliau adalah salah seorang ulama kibar. Naam. Beliau dilahirkan pada tahun 1361 Hijriyah. Saat ini berusia 84 tahun. Bukan syekh muda lagi. Naam. Beliau termasuk salah satu murid-murid dari madrasahnya, dari muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi yang pertama. Beliau juga murid dari Syekh Ibnu Baz. Beliau juga murid dari Syekh Abdullah ibn Humaid, mufti dan musyrifnya Masjidil Haram sebelum Syekh Abdurrahman As-Sudais. Naam, muftinya Masjidil Haram, Syekh Abdullah ibn Humaid. Beliau juga guru dari Syekh Muqbil rahimahullah Al-Wadi'i. Naam. Ini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kita baca bagaimana kata pengantar beliau terhadap risalah yang disusun oleh penulis ini, Syekh Ali bin Saud Al-Irjani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian beliau berkata, faqad a'adda wa jama'a fadilatu Syekh Ali ibn Saud Al-Ajmi Raisu Mahkamati Tanfidhi bil Kharraj. Beliau ketua Mahkamah Syar'iyyah, naam, di kota Al-Kharraj. Naam, majmu'atan min fatawa samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa majmu'ah min fatawa fadilati Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan wafaqahullah wa yaliha maqalu al-fadilati Syekh Salih bin Salih Al-Fauzan fi at-tahdhir min kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri. Dan dalam akhir risalah ini juga dibawakan bantahan Syekh Salih Al-Fauzan terhadap risalah yang berjudul Hazimatul Fikri At-Takfiri yang ditulis oleh salah seorang pembawa bendera irja di masa ini, Khalid Al-Ambari Al-Misri. Naam. Intinya beliau mempropagandakan bahwasanya madhab takfir atau permasalahan takfir ini dicampur adukkan dengan takfir serampangannya Al-Khawarij. Jadi takfir syar'i ini dicampur adukkan dengan takfir Al-Khawarij, sehingga dikesankan bahwa qadhiyah takfir di dalam permasalahan takfir di dalam syariat itu semuanya indikasinya adalah kepada Khawarij dan takfiri. Nah, dia samarkan seperti itu. Maka dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Khalid Al-Ambari ini banyak sekian risalah, semuanya mempropagandakan pemikiran irja. Kitabnya, risalah-risalahnya banyak dijual di Indonesia. Salah satunya yang menjual Maktabah Al-Wadi. Naam, menjual karya-karyanya. Naam. Kemudian beliau mengatakan Syekh Ar-Rajihi wa tasaffahtuha wa ta'ammaltuha. Perhatikan, aku telah membolak-balik halamannya, wa ta'ammaltuha, dan aku telah memperhatikan dengan seksama, merenunginya. Fawajadtuha nafi'atan, maka aku dapati risalah ini nafi'ah, bermanfaat. Nah, adapun orang-orang yang berusaha mementahkan mengatakan ini memberikan kata pengantar dalam keadaan tidak mengetahui isinya. Nah, fiha bayanu mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah fil imani wal kufri. Pada risalah ini terdapat penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan iman dan kekufuran. Wa annal imana yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil i'tiqad. Dan bahwasanya iman itu terrealisasikan dengan ucapan dan perbuatan dan i'tiqad. Wa annal kufra yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil i'tiqad wa bi syakki wa bil rafdi wa at-tarki. Perhatikan.
dan bahwasanya kekufuran di sisi ahli sunnati wal jamaah itu terrealisasi dengan ucapan dan dengan perbuatan dan dengan keyakinan dan dengan keraguan dan dengan penolakan dan juga dengan meninggalkan amalan. Berbeda dengan Murji'ah, Murji'ah meyakini bahwasanya kekufuran itu terbatas hanya pada i'tiqad, keyakinan. Jadi kalau ada orang melakukan amalan kekufuran, tidak mengeluarkan dari keimanan sampai dipastikan bahwasanya kekufuran itu didasari atas dasar i'tiqad. Kalau cuma diucapkan saja, orang mau mencela Allah, orang mau mencela Rasulnya, kalau dia tidak yakini, maka tidak terbatalkan imannya. Ini di sisi al-Murji'ah. Dibantah bahwasanya akidah Ahlussunnah itu tidak seperti itu. Kekufuran itu bisa dengan qauli, fi'li dan amali serta i'tiqadi. Naam. Wa yakunu bidzan, dan juga bisa dengan keraguan. Wa huwa an yadhunnu, atau dengan menduga-duga. Wa huwa an yadhunna billahi dhannas sau', yaitu dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kama qala ta'ala, bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sau'i wa kuntum qauman bura. Naam. Kesyirikan, kekufuran itu bisa juga didasari dengan adanya dhann. Wa fi hadhil majmu'ati bayanu madhhabi al-murji'ati. Dan dalam risalah ini terdapat penjelasan berkaitan dengan madhabnya al-murji'ah. Berarti Syekh di sini memberikan kata mengantar dalam keadaan tahu isinya dan maksudnya. Wa annahu madhhabun batilun. Dan bahwasanya madhab al-murji'ah madhab yang batil. Wa humul ladina yaquluna innal imana la yakunu illa bil qalbi. Fala yakunu bil qawli wala bil fi'li. Mereka mengatakan bahwa iman itu tidaklah terrealisasi kecuali dengan hati saja. Naam. Tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Wal kufru la yakunu illa bil qalbi. Dan madhab Murji'ah mengatakan kekufuran itu tidaklah terjadi kecuali atas dasar i'tiqadiyah, qalb. Fala yakunu bil qawli wala bil fi'li. Tidak bisa terjadi dengan hanya sekedar ucapan maupun perbuatan. Naam, istihza, naam, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keimanan kecuali dari dasar hati. Kalau sekedar bercanda, naam, sekedar bermain-main, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Begitu katanya mereka. Dan itu terbantahkan dengan dalil-dalil yang ada. Fal kufru imma juhudun aw istihlal. Di sisi Murji'ah kekufuran itu hanya terrealisasi karena dasar juhud, pengingkaran, atau istihlal, menganggap halalnya. Wa anal murji'ata la yukaffiruna ubbadal quburi wasabba lillahi wa li rasulih. Termasuk dari propaganda Murji'ah di masa ini, mereka tidak mengkafirkan para penghamba kubur dan orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Dikatakan ya barangkali mereka tidak tahu. Naam. Wala al-mustahzi illa idza i'taqada biqalbih. Tidak pula orang yang beristihza dengan din kecuali apabila diyakini di dalam hatinya. Wa hadza min abtalil batil. Ini termasuk dari sebatil-batil kebatilan propaganda. Balhum kuffar, bahkan para penghamba kubur dan pencela Allah dan Rasulnya, nah mereka kufar. Kama dallat ala dzalika nususul katsiratu minal kitab was sunnah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fahadhil majmu'atu fiha bayanun wa idahun li madhhabil murji'ah. Naam, wa butlanihi wa taqriri li mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Jadi kumpulan risalah ini padanya terdapat penjelasan naam terkait madhab al-murji'ah dan batilnya madhab tersebut, dan juga penetapan akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa fi hadhil majmu'ati al-kalamu ala takfiril muayyan. Dalam risalah ini juga ada pasal pembahasan nanti permasalahan takfir al-muayyan, vonis kafir kepada sosok individu secara personal. Wa annahu idza takallama al-muayyanu bil kufri aw fa'ala al-kufra, na'am, wa huwa mimman la yu'dharu mithluhu bil jahli, fa innahu yukfaru bi 'ainihi wa yuhkamu 'alaihi bil kufri khilafan lima dhahaba ilaihi al-murji'atu. Na'am. Dan juga pembahasan bahwasanya siapa saja sosok individu dan personal yang mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan praktek-praktek kekufuran dalam keadaan orang yang semisal dia itu tidak layak untuk diberi uzur, dalam artian dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, menisbatkan ke dalam Islam, menisbatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an telah sampai padanya, tersebar luas, dakwah itu tersebar luas, akses bisa untuk dia dapatkan. Naam, berarti la yu'dar mithluhu bil jahli. Yang semisalnya itu tidak diberi uzur. Naam, apabila dia melakukan ucapan kekufuran atau perbuatan kufur, fa innahu yukfar bi aini, maka orang tersebut divonis kafir secara personalnya, dan itu urusannya antara Allah dan antara hamba dan Allah. Naam, ada masalahnya masalah
rukun penafian, realisasi terhadap rukun penafian dari la ilaha illallah, dan dihukumi atas orang tersebut dengan kekufuran, berbeda dengan apa yang telah dipegang oleh al-murji'ah alladzina yukhrijuna al-aqwala wal a'mala an musamma al-iman wal kufr. Mereka mengeluarkan ucapan-ucapan dan amalan itu dari definisi keimanan dan kekufuran karena mereka batasi hanya dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Wa fiha bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaah, dan dalam risalah ini terdapat penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah annal imana yazidu wa yanqus wa yaqwa wa yad'uf. Naam. Dan bahwasanya dalam risalah ini terdapat penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu bertambah sebagaimana penukilan di awal, dan juga berkurang menjadi kuat dan juga bisa melemah. Wa bil jumlah fa hadza al majmu'u mufidun li umumil muslimin wa li syababi bil khusus. Perhatikan. Secara garis besar intinya risalah kumpulan ini berfaedah bagi keumuman kaum muslimin, bahkan bagi awamnya kaum muslimin, karena dia masalah yang berkaitan dengan asasuddin, iman, tauhid, dan kekufuran serta kesyirikan. Naam. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang ingin mengerdilkan permasalahan ini dengan mengatakan tidak layak bahasan-bahasan seperti ini untuk diangkat ke ranah umum. Naam. Dikatakan juga wali syababil khusus, bagi para pemuda secara khusus. Naam. Wala siyama fi hadzal asr. Lebih-lebih di masa ini. Berarti ini menunjukkan bahwa bahasan ini itu menjadi PR besar bagi para ulama. Sudah dikaji, disorot bahwa ini fitnah yang sedang ada di medan dakwah ini memang benar-benar ada, benar-benar dibahas oleh para ulama. Naam. Alladzi, berarti yang dibahas konsep murji'ah di sini, yang murji'ah fi hadzal asr, dalam kontemporer. Alladzi intasyara fihi madhhabul murji'ati fil kutubi wa wasailit tawasuli al-haditsah, yang mana telah tersebar luas pemikiran irja ini di kitab-kitab. Naam, dan melalui media-media sosial yang ada. Nah, fa ansahu bi qiraati hadzal al-majmu'i wal istifadati min. Aku menasihatkan untuk membaca kumpulan risalah ini dan mengambil faidah darinya. Naam. Wa as'alullah an yujziya al-jami'a khaira wa an yujziya ashaba as-samaha wal fadilati ala ma qaddamuhu wa aftau bihi wa nasharuhu lin-nas. Naam, wa as'aluhu subhanahu an yuthabbita al-jami'a ala al-huda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalahu wa katabahu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Baik, kita masuk dalam pasal yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah, al-faslu al-awwal fi ta'rifil iman. Penting, kita harus mengetahui dulu definisi iman, benang merahnya itu apa, sehingga kita bisa memahami konsep yang sedang dibahas oleh para ulama dan menyanggah syubhat yang ada. Kebanyakan kerancuan dalam permasalahan ini karena sejatinya banyak orang-orang yang berbicara dalam permasalahan ini, dia tidak tahu benang merah hakikat tentang permasalahan iman itu sendiri seperti apa. Naam, fi ta'rifil iman wa bayanu alaqatihi bil amal. Definisi iman dan penjelasan keterkaitan yang erat dengan amalan. Dalam pasal yang pertama ini terdapat dua permasalahan. Qala al-muallif rahimahullah, beliau menukil dari Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Naam, kalamnya Syekh bin Baz. I'lam rahimakallah annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Ketahuilah bahwa iman itu ucapan, amalan, dan i'tiqad, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini mujma', perkara yang disepakati di sisi salafus salih sebagai asal min usuli i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Wali ahli sunnati ibaratun ukhra fi hadzal bab. Naam, ahli sunnah memiliki pengungkapan yang lain dalam permasalahan iman. Wa hiya annal imana qaulun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Terkadang mereka mendefinisikan iman itu qaulun wa amalun. Mana i'tiqadnya? I'tiqadnya sudah tercakup dalam qaulun, karena qaulun ada dua, qaul qalbi dan qaul lisan. Dan amal juga terbagi dua, amal qalbi dan amal al-badan, amal al-jawarih. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian berkata Ibnu Baz, wa kilta al-ibarataini sahihatun, dan kedua ungkapan ini sahih. Kilta di situ lafadznya mufrad, sementara maknanya al-musanna. Sahihatun khabarnya, dan khabar di sini dia memperhatikan kepada makna, bukan lafadz. Tidak dikatakan wa kilta al-ibaratain sahihatani. Naam, dan ini yang lebih sahih, bahwa khabarnya kilta dan kila itu mufrad, sebagaimana firman Allah di surat Al-Kahf, kiltal jannatain atat.
ukulaha, bukan kilta al-jannatain atata. Naam. Jadi khabarnya kila wa kilta itu mufrad. Wa kilta al-ibarataini sahihatun. Kedua pengungkapan ini sahih. Fa huwa qaulun wa amal. Jadi definisi qaulun wa amal di sini yakni qaul al-qalbi wal lisan wa amal al-qalbi wal jawarih. Qaulul qalb dan qaulul lisan dan amalul qalb dan amal al-jawarih, anggota badan. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi pada dasarnya kembali kepada ucapan, amalan dan i'tiqad. Qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalbi. Fal jihadu fi sabilillah wa salatu wa zakatu wa siyamu wal hajju wa sairul a'malil masyru'ah kulluha a'malun khairiyah. Semuanya jihad fi sabilillah, salat, zakat, puasa, haji dan seluruh amalan-amalan yang masyru', dan ini semua amalan apa? Amalan al-jawarih, semuanya termasuk amalan-amalan kebaikan. Wa hiya min syu'abil iman. Naam. Dan dia termasuk dari cabang-cabang iman. Dia termasuk dalam keimanan itu sendiri. Allati yazidu bihal iman, yang dengannya itu bisa bertambah iman. Wa yanqusu binaqsiha 'inda ahli sunnati wal jamaah, dan berkurang keimanan itu dengan berkurangnya amalan-amalan jawarih ini di sisi ahli sunnati wal jamaah. Dan di sana ada amalan yang sifatnya membatalkan keimanan itu secara menyeluruh, dan ada amalan yang tidak membatalkan keimanan, hanya dia mengurangi atau mencederai kamalul iman al-wajib, mencederai kesempurnaan iman yang wajib. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Kemudian didefinisikan, wahum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum bil ihsan. Ahlu sunnah wal jamaah ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Fahada ta'riful iman kama dzakarahu Ibnu Baz rahimahullah, wa fihi bayanun anna al-amala ruknun min arkanil imani thalathati al-madhkurah. Definisi iman yang dijelaskan Ibnu Baz rahimahullah, padanya terdapat keterangan bahwa amal itu rukun. Rukun dari rukun-rukun iman yang 3. Jadi dia bukan syarat. Rukun maknanya dia di dalam sesuatu tersebut. Naam. Dan dia bukanlah syarat, yang dia di luar dari sesuatu. Wa amal murji'atu fa bi khilafi hadzal i'tiqad. Adapun murji'ah, maka mereka menyelisihi keyakinan ini. Apa? Mereka jadikan amal itu di luar mahiyah, di luar keutuhan dari iman itu sendiri. Naam. Dan diibaratkan dengan syartu kamal, diibaratkan dengan syarat kesempurnaan. Tayyib, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ma'a baqiyati a'dha'il lajnah. Karena ini fatwa lajnah jaimah yang dinukil oleh penulis. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bersamaan dengan anggota lajnah yang lainnya, fi bayani qaulil murji'ah, dalam menjelaskan syubhatnya, propagandanya al-murji'ah. Al-murji'atul ladina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Murji'ah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari kesatuan iman. Wa yaquluna al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi au at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani faqat. Mereka mengatakan iman itu pembenaran di dalam hati saja, atau pembenaran dengan hati dan pengucapan dengan lisan saja. Wa amal a'malu fa innaha 'indahum syartu kamal. Adapun amalan di sisi mereka adalah syarat kamal saja. Naam. Mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Tapi yang dimaukan dari amal di situ syartu kamal. Sejatinya sama dengan i'tiqadnya al-murji'ah. Dan ibarah ini telah dinyatakan secara jelas dan gamblang di dalam Mausu'ah, kitab judulnya Mausu'ah Al-Allamatil Imam Mujaddid Al-Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang disusun oleh Syadi bin Muhammad Al-Nu'man. Disebutkan di dalam bab ke-506. Bab 506, judul babnya bab tarkil a'mal, bab meninggalkan amalan-amalan, halaman 52. Jadi kitab ini Mausu'ah, intinya seperti Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dan jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, pengungkapan iman, permasalahan amal sebagai syartu al-kamal, bisa dirujuk di rujukan yang telah disebutkan. Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali mengatakan, menyikapi ungkapan tersebut yang masyhur dari Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadzal kalamu yu'khadhu 'ala Syekh Al-Albani wa la naqbaluhu. Ucapan ini memang dikritikkan kepada Syekh Al-Albani dan kita tidak menerimanya. Naqulu innal 'amala juz'un wa ruknun fil iman. Katanya Syekh Rabi', kita katakan bahwa amalan itu bagian dan rukun dari iman, la syartan fihi, bukan syarat dari iman, sehingga dia dikeluarkan dari keutuhan iman itu sendiri. Wa ada qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa qalahu ghairuhu
wa arju an yuraji'a syekh fi hada wa yubayyinu lah. Na'am. Kemudian Syekh Rabi' mengatakan, dan ini juga pendapat yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya iman itu atau amal itu ruknun. Wa arju, dan beliau mengatakan, dan aku berharap Syekh untuk rujuk dan menjelaskan permasalahan ini. Ini katanya Syekh Rabi'. Jadi ucapan syartu kamal memang ada secara gamblang dan jelas dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa amal a'malu fa innaha 'indahum syartu kamal. Adapun amalan di sisi mereka Al-Murji'ah, na'am, adalah syartu kamal. Faqat wa laysat minhu, dan bukan dari iman itu sendiri, dia hanya syarat kamal. Na'am. Berarti makna kamal itu qadrun zaid anil wajib. Dia sekedar kadar tambahan dari sesuatu yang sifatnya wajib. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisani fa huwa mu'minun kamilal iman. Na'am. Siapa yang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia adalah orang mukmin yang sempurna keimanannya. Maksudnya punya aslu al-iman, punya aslul iman. Dikatakan dia mukmin naqisul iman. Naam. Adapun di sisi Jahmiyah, dia mukmin kamilul iman. Fa huwa mu'min kamilul iman indahum. Kamil di sini maknanya indahu aslul iman. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, meskipun orang tersebut melakukan perbuatan berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan, apapun itu dalam situasi dan kondisi apapun, tetap dia dikatakan indahu aslul iman, meskipun itu amalan-amalan yang konsekuensinya nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Wa yastahiq dukhula al-jannah walau lam ya'mal khairan qat, dan orang yang seperti itu berhak untuk masuk ke surga meskipun dia tidak pernah beramal amalan sama sekali. Ini propagandanya. Naam. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang permasalahan bahwasanya malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin memberikan syafaat. Naam, sampai dikatakan walam yabqa illa arhamur rahimin, tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dikeluarkan dari neraka suatu kaum, dikatakan lam ya'malu khairan qad, tidak pernah beramal amalan sedikit pun. Haula'i utaqaullahi alladzi adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Dikatakan dalam hadis, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga tanpa amalan yang mereka amalkan, tanpa pula kebaikan yang telah mereka lakukan. Ibaratnya seperti itu. Berdalil dengan hadis ini. Tapi menafikan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid yang ke-11 halaman 428, beliau mengatakan, hiya syafa'atuhu fi man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal khairan qad. Hadis ini berkaitan dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa pernah beramal amalan sedikit pun. Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Kitab Tauhid jilid 2 halaman 732, beliau meletakkan sebuah bab-bab dzikrud dalil anna jami'al akhbari allati taqaddama dzikri laha ila hadzal mawdi' fi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikhraji ahli tauhid minan nar innama hiya alfadhun 'ammatun muraduha khass. Dikatakan hadis-hadis seperti ini yang menunjukkan bahwasanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa pernah beramal amalan sedikit pun, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa beramal amalan sedikit pun, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, Allah bebaskan dari api neraka. Ini lafaz umum tapi dimaukan dengannya khusus. Apa itu? Dikatakan hadhihi lafdhah, lafaz lam ya'malu khairan qad, tidak pernah beramal satu amalan kebaikan sama sekali. Apakah dalil ini, tekstual ini menunjukkan berarti amal itu bukan bagian dari iman? Tidak. Di sini dikatakan dia termasuk minal jinsil ladzi yaqulul arabu yanfil isma ani syai'i li naqsihi anil kamal. Orang Arab itu terkadang menafikan sesuatu bukan karena tidak adanya, tapi karena sedikitnya atau kurangnya. Naam. Fa ma'na hadhihi al-lafdhah ala hadzal asl, makna lafaz dalam hadis ini yaitu lam ya'malu khairan qad 'ala tamam wal kamal. Tidak pernah beramal amalan kebaikan sedikit pun dalam bentuk yang sempurna.
Na'am. La alama aujaba alaihi wa amara bih. Bukan di atas, maknanya bukan maknanya tidak pernah beramal amalan sama sekali. Dan ini ditunjukkan pula dengan kisah hadis orang yang membunuh 100 jiwa. Kemudian dia dikatakan setelah membunuh jiwa yang ke-100 dikatakan bahwa saya pintu taubat senantiasa terbuka, hanya saja tempatmu ini adalah tempat yang buruk. Maka hijrahlah ke tempat di sana ada orang-orang saleh. Maka hijrahlah dia, belum sampai ke titik tujuan, ajal keburu menjemput dia. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa malaikat rahmat dan malaikat adab terjadi adu argumentasi di antara keduanya. Malaikat adab mengatakan dia tidak memiliki lam ya'mal khairan qad, tidak pernah beramal sama sekali kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menengahi bahwasanya diukur jarak yang telah ditempuh oleh orang tadi, kemana yang lebih dekat. Ternyata setelah diukur lebih dekat ke arah tempat hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Naam, Allah terima taubatnya. Syahid dalam hadis ini dikatakan lam ya'mal khairan qad, dia juga tidak beramal amalan qad. Padahal di sana dia beramal, langkah kakinya dari tempat dia ke menuju tempat hijrah. Ini kan amalan badan. Dan amalan badan pasti dia telah didahului oleh amalan hati, niat ingin hijrah. Tapi meskipun begitu dikatakan la ya'mal khairan qad. Naam. Berarti di sini naam dia umum tapi dimaukan dengannya khusus, dan memang orang Arab itu ada dalam bahasa mereka istilahnya taghlib. Seperti arba'in an-Nawawi. Ada berapa hadis? 42 tapi dikatakan arba'in, taghlib. Taghlib di situ imma dibulatkan ke kecil atau dibulatkan ke yang besar. Dan ini ma'ruf dalam lughah. Jadi sisi pendalilan dari Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu syartu kamal saja berdalil dengan hadis ini, dia terbantahkan. Hadis ini jika mau dibawa kepada pemahaman yang benar, lam ya'malu khairan qad, yaitu bagi mereka yang memang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk beramal. Tidak memungkinkan bagi dirinya untuk beramal. Misalkan dia hijrah, bersyahadat la ilaha illallah, belum sempat dia hijrah, kemudian dia terbunuh misalkan. Nah, atau kemudian dia mati. Berarti belum sempat bagi dia untuk beramal. Nah, misalkan orang bersyahadat la ilaha illallah, masuk Islam dia. Belum sempat dia untuk ambil wudu, salat, dia jalan. Nah, dia sudah menyatakan masuk Islam, bersyahadat, dia jalan mau ke tempat wudu, ternyata terpeleset misalkan, mati. Berarti kan dia belum pernah salat sama sekali. Bagaimana menyikapinya? Ya, dia masuk dalam orang-orang yang memang belum pernah beramal amalan, tapi memang tidak memungkinkan bagi dia untuk beramal. Adapun orang yang memungkinkan bagi dirinya untuk beramal, ilmu itu sampai padanya, wasilah-wasilah untuk dia beramal ada, tapi dia tidak beramal sama sekali, maka hadis ini gugur. Naam. Bagaimana bisa gugur? Ya, kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain dan dalil-dalil yang lain bahwa amal itu adalah rukun dari iman. Tidak realisasi keimanan itu kecuali dengannya. Walazima ala dzalika ad-dhalali na'am lawazim batilah, dan melazimkan propaganda sesat ini kelaziman-kelaziman yang batil. Di antaranya minha hasrul kufri bi kufri takdzib. Pembatasan kekufuran itu hanya pada tindakan mendustakan. Kenapa kok orang-orang munafik itu kafir? Alasan mereka karena mereka mendustakan. Jadi membatasi kekufuran itu pada pada takdzib. Karena di sisi mereka yang membenarkan dengan hati, na'am, meskipun tidak mengucapkan dengan lisannya atau tidak mengamalkan amalan sama sekali, maka dia mukmin. Ini di sisi Murji'ah, Asy'ariyah maupun Jahmiyah. Na'am. Wal istihlal al-qalbi, dan juga melazimkan bahwasanya berarti kekufuran itu pada istihlalul qalbi saja. Meskipun dia beramal dan dia berucap dengan amalan-amalan kekufuran, ucapan-ucapan kekufuran dalam situasi dan kondisi apapun, selama dia tidak menghalalkannya, tidak meyakini bolehnya, maka dia mukmin. Perhatikan bagaimana propaganda Murji'ah. Nah, dan ini ibarah ma'ruf ada dalam beberapa fatwa ketika ditanyakan tentang hukum mencela Allah dan Rasulnya istihza'u biddin, jawabannya dikait dengan istihlal al-qalbi. Wala syak anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubin. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini ucapan batil dan kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitabi was sunnah, menyelisih Alkitab was sunnah, wa ma alaihi ahli sunnati wal jamaah salafan wa khalafah, menyelisih ahli sunnah wal jamaah baik generasi salaf maupun yang belakangan. Wa anna hadza yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi lin hilali minad din,
dan ini juga membuka lebar-lebar gerbong bagi pelaku kejelekan dan kerusakan. Naam, dan kerusakan pada agama. Wa ada mutaqayyudi bil awamiri wa nawahi, dan juga membuka pintu untuk orang itu tidak terikat dengan tidak mengikatkan diri dengan perintah dan larangan. Yang penting apa? Khalas, yang penting kamu yakini, kamu beriman. Naam. Wal khauf wal khasyah min Allah subhanahu, dan juga membuat orang itu tidak merasa takut, merasa cemas dengan amalannya. Naam. Wa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, amal murji'atul ladina yusammuna murji'atan humul murji'ah alladina lam yudkhilul amala fil iman. Adapun murji'ah yang dinamakan dinamakan dengan murji'ah, mereka adalah murji'ah yang tidak memasukkan amal dalam iman, meskipun mereka sebutkan dalam definisinya, tapi hanya sekedar definisi. Yang menjadi acuan kan adalah hakikatnya. Intaha min kalami Syekh Ibnu Baz. Wa qala al-muallif wa mimma taqaddam, dan dari apa yang telah berlalu, alimta ya sahibas sunnah qaula ahli sunnati fi ta'rifil iman. Kamu sudah tahu, wahai pengikut sunnah, pendapat dari ahli sunnah dalam definisi iman. Wa alaqatal amali bil iman, dan keterkaitan erat antara amal dengan iman. Fahdar ra'akallah min aqwalil murji'ah allati asasuha ikhrajul amali an musamma wa ta'rifil iman. Maka waspadalah dari pendapat-pendapat propaganda murji'ah yang mana asas pijakan dia adalah mengeluarkan amal dari esensi sebuah keimanan dan definisi iman itu sendiri. Wallati hadzara minha ulama'una, dan ini telah diperingatkan dengan keras oleh para ulama kita. Wa alam anna kulla mas'alatin minal masailil atiyati fi hadzal kitab khilaf al-murji'ah fiha li ahli sunnah. Naam, mabni ala ikhraji al-amali an musammal iman. Dan ketahuilah bahwasanya setiap permasalahan dalam permasalahan yang akan datang di kitab ini, ada 6 pasal. Naam, adalah permasalahan yang murji'ah itu berbeda padanya dengan ahli sunnah. Apa dasar pijakannya? Dasar pijakannya adalah dibangun pada permasalahan karena mereka mengeluarkan amal dari esensi hakikat keimanan. Wa annal kufra la yakunu illa bil i'tiqad, dan mereka meyakini bahwa kekufuran tidaklah terjadi kecuali dengan al-i'tiqad. Dan datang pula dalam mausu'ah Naam Syekh Al-Albani bab ke-668, ditanya Syekh tentang hukum orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Jadi ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini disebutkan dalam mausu'ah beliau bab ke-668. Beliau ditanya hukum orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan kepada beliau bahwa salaf menghukumi kasus seperti ini, pelakunya adalah kafir dan murtad dari Islam. Kemudian Syekh Al-Albani ditanya, al-hukmu ala itlaqihi, apakah hukum ini mutlak, pasti begitu? Naam, fa ajaba, maka Syekh menjawab, naam bi annahu laisa ala itlaqihi, tidak secara mutlak. Beliau mempersyaratkan dalam pemutlakan kekufuran pelakunya, yaitu dengan didasari oleh i'tiqad, ilmu dan qasd dan niat. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka pada kasus seperti ini maka dia mubasyarah murtad seukuran dengan terucapnya ucapan tersebut atau terjadinya perbuatan tersebut, karena ini termasuk permasalahan asasuddin, pokok asasi agama yang tidak diberi uzur pelakunya padanya. Nah, karena la yutasawwar, orang yang menisbatkan kepada iman kemudian mencela Allah dan Rasulnya, ini la yutasawwar wujuduhu, wujudnya itu tidak tergambarkan. Nah, al-mas'alatul ula, dalam pasal ini tadi ada 2 permasalahan. Masalah yang pertama, al-amalu ruknun fil iman wa laisa syarta kamal. Nah, permasalahan yang perlu ditegaskan, amal itu rukun dari iman, berarti dia ada di dalam iman itu sendiri dan bukan syarat kamal. Qala Syekhuna Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-amalu huwa minal iman wa huwal iman. Amal itu dia adalah iman. Wa laisa huwa syartan min syurutis sihhatil iman, dan dia bukan syarat dari syarat-syarat sahnya iman. Naam. Au syarta kamal, atau bukan pula dia syarat kamal, kesempurnaan. Jadi ada ibarah, perhatikan. Ada 2 ibarah pengungkapan tentang amal, dikatakan amal itu syarat sihah. Amal itu syarat sihah, syarat sahnya sebuah keimanan. Dan ini madhab al-Khawarij. Madhab al-Khawarij. Dari sisi mereka meyakini kufurnya pelaku dosa besar karena mereka menetapkan bahwa amal itu semuanya adalah syarat dari sahnya sebuah keimanan. Jadi apabila ada amalan-amalan yang ditinggalkan, meskipun itu bukan amalan yang konsekuensinya adalah terbatalkan iman, katanya mereka amalnya tidak sah. Kenapa? Karena amal adalah syarat sahnya iman. Taib.
Kemudian ibarah yang berikutnya syartu kamal. Syartu kamal sebagaimana yang telah dijelaskan, berarti amal itu konsepnya hanya kadar tambahan dari iman. Bermakna ketika tertiadakan amal itu bil kulliyah secara total, maka iman itu tetap ada. Jelas? Nah, yang mau dibahas di sini propaganda ekstrim kiri, yaitu meyakini bahwasanya amal syarat kamal. Disebutkan bahwasanya iman itu ya amal, amal itu ya iman itu. Naam. Bukan syarat sihah, bukan pula syaratu kamal. Au ghairi dzalik min hadhil aqwal allati yurawwijuna hal ana. Jadi amal itu bukan syarat sihah, bukan syarat kamal juga. Sebagaimana propaganda yang dipropagandakan di masa sekarang ini. Berarti nyata memang sedang terjadi fitnah ini. Naam. Fal imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati dan amalan dengan anggota badan. Wa huwa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Amal murji'atul mu'asirah fa bi khilafi dzalika haitsu yaqulun al imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Lakin al amala syartu kamalin fi. Berbeda dengan murji'ah. Murji'ah al mu'asirah, murji'ah kontemporer. Nah, mereka menyatakan bahwa iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Sama tidak? Sama, tapi jangan terkecoh, perhatikan. Tapi mereka jadikan amal itu hanya syarat kamal pada keimanan. Apa sih konsekuensinya dari definisi ini? Apa konsekuensinya? Tertiadakannya amalan sama sekali itu tetap menetapkan aslul iman. Bercabang dari permasalahan ini, masalah-masalah yang banyak tadi, membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad. Naam. Membangun asal permasalahan bahwasanya hujjah risalah Nabi SAW itu belum sampai. Naam, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang banyak sekali. Naam. Wa su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan an qaulihim bima nassuhu hunaka man yaqul. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, nasnya, tekstualnya seperti ini. Hunaka man yaqul, di sana ada yang berpendapat, tapi dimubhamkan, tidak disebutkan. Wa ila ma'ruf, tersebar di medan dakwah itu ma'ruf, ucapannya siapa? Al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Iman itu ucapan, i'tiqad dan amal. Lakinnal amala syartu kamalin fi. Tapi amal itu syarat kamal saja. Wa yaqulu aidha, dan dia juga mengatakan la kufra illa bi'tiqad. Tidak ada kekufuran kecuali didasari oleh i'tiqad. Fa hal hadzal qaulu min aqwali ahli sunnah am la? Apakah ini ucapannya ahli sunnah atau bukan? Naam. Jadi dibangun di atas pendapat ini semua nawaqid yang kita ketahui, nawaqidul Islam, itu semua pijakannya adalah i'tiqad. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Terus dimisalkan dengan apa? Kaman yadbahu lil jin aw lil qabr. Ini kan misal di atas kertas. Wujud nyatanya ada enggak? Hah? Wujud nyatanya banyak kan? Berarti pembatal keislaman yang pertama kesyirikan. Kesyirikan itu ya apa sih? Dibawakan dalilnya, kemudian contoh nyatanya menyembelih untuk jin atau kuburan. Seperti itu. Jelas, gamblang. Tapi dalam kasus nyata dikatakan pelakunya tidak selalu syirik. Jadi kalau ada orang menisbatkan kepada Islam menyembelih untuk kuburan atau untuk jin, mereka tidak syirik, tidak terbatalkan imannya dan Islamnya kecuali apabila didasari atas keyakinan. Jadi mereka jadikan semua nawaqid itu bangunan pijakannya ada pada i'tiqad saja. Mereka mensyarah juga nawaqidul Islam, tapi penerapannya harus berlakunya hanya pada i'tiqad. Kalau sekedar amalan saja, tidak bisa. Berarti istihza. Termasuk padanya man yataqada ana ghairu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan min hadi ila akhirih. Mereka juga batasi hanya pada i'tiqad. Naam, dan semua sihir, mualah, semuanya mereka batasi dalam permasalahan i'tiqad. Fa ajaba, maka Syekh Shalih menjawab, alladzi yaqulu hadza ma fahimal iman wa la fahimal aqidah. Yang menyatakan seperti ini enggak paham iman, tidak pula dia paham akidah. Wa hadza huwa ma qulnahu fi ijabati su'al alladzi qablah. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan, dan inilah yang telah kita jelaskan dalam jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya. Minal wajibi alaihi an yadrusal aqidata ala ahli al-ilmi wa yatalaqaha min masadiriha as-sahihah wa saya'riful jawaba an hadha su'al. Yang wajib bagi orang tadi untuk mempelajari akidah kepada ahlul ilm dan mempelajarinya dari sumber rujukan yang benar. Niscaya dia akan mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Wa qauluhu innal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun, thumma yaqulu, kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ucapan orang tadi mengatakan iman itu qaul, amal dan i'tiqad. Thumma yaqul, kemudian dia katakan innal amala
syartun fi kamalil iman wa fi sihhati, hada tanaqud. Kemudian dia katakan amal itu syarat dalam kesempurnaan iman dan sahnya iman, ini kontradiksi. Kenapa? Kaifa yakunul amalu minal iman, thumma yaqulul amalu syarat. Bagaimana bisa dia katakan amal itu termasuk dari iman, kemudian dia katakan amal itu syarat. Wa ma'lumun anna syarta yakunu kharija al-masyrut. Maklum bahwasanya syarat itu dia di luar masyrut, seperti thaharah pada salat. Fa hada tanaqudun min. Ini kontradiksi darinya. Wa hada yuridu an yajma'a baina qauli salafi wa qaulil mutaakhirin. Orang tadi ingin menjamak, mengkolaborasikan antara pendapat salaf dan pendapat al-mutaakhirin, orang-orang belakangan. Wa huwa la yafham at-tanaqud. Dia enggak paham kontradiksi ini, konsekuensinya. Li'annahu la ya'rifu qaul as-salafi wa la ya'rifu haqiqata qaulil mutaakhirin. Karena dia tidak mengenal definisi penjelasan salaf, pendapat salaf dalam permasalahan ini, tidak pula dia mengenal hakikat ucapan orang-orang mutaakhirin ini. Nah, dia pandang khilaf biasa, sama-sama mengatakan bahwasanya amal itu adalah iman. Amal itu adalah iman. Bedanya cuma ini syartu kamal, ini bagian dari iman. Cuma begitu saja. Pada hakikatnya orang seperti ini tidak mengetahui hakikat permasalahan yang sedang terjadi dan konsekuensi yang berdampak padanya. Fa arada an yudammija bainahuma. Dia ingin menyatukan antara keduanya. Fal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wal amalu huwa minal iman wa huwal iman. Iman itu qaulun, amal dan i'tiqad. Dan amal itu adalah iman dan dia adalah iman. Walaysa huwa syartan min syuruti sihhatil iman aw syarti kamalin aw ghairi dzalika min hadhihi al-aqwali allati yurawwijunaha al-an. Naam. Dan bukanlah dia syarat sihahnya iman, bukan syarat kamal, dan yang selain daripada itu dari pendapat-pendapat yang dipropagandakan di masa ini. Fal imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih wa huwa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, sampai tidak ada sama sekali. Nah, wa su'ila halil a'malu ruknun fil iman wa juz'un minhu am hiya syartu kamalin fih. Beliau juga ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah amalan itu rukun pada iman dan bagian darinya atau syarat kamal saja? Fa ajaba, maka beliau mengatakan hada qaribun minas su'ali alladhi qablah. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sa'ilu hada su'al la ya'rifu haqiqatal iman. Orang yang menanyakan ini dia sejatinya tidak mengetahui hakikat iman. Falidzalika taraddada. Makanya dia ragu, goncang bingung. Masa cuman kayak gini aja kok? Masa Murji'ah? Masa ini pemikirannya Murji'ah? Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu benang merahnya asal hakikat dari iman itu sendiri dan konsekuensi yang terkandung pada dampak pendapat tersebut itu apa. Nah, makanya dia taraddada. Halil a'mal juz'un minal iman aw anha syartun lah. Apakah amal itu bagian dari iman atau hanya sekedar syarat saja? Li'annahu lam yatalaqqal aqidata min masadiriha wa usuliha wa an ulama'iha. Nah, karena dia tidak mengambil akidah dari sumbernya dan dari ulamanya. Wa kama dzakarna annahu la amala biduni iman. Sebagaimana kita tegaskan, tidak ada amal tanpa iman, wala iman biduni amal. Tidak pula ada iman tanpa amal. Dan inilah makna dari amal minal iman. Fahuma mutalaziman. Keduanya antara iman dan amal itu saling talazum. Tidak adanya maka tidak ada. Naam. Wal a'malu hiya minal iman bal hiyal iman. Dan amalan-amalan itu dia adalah keimanan, bahkan dia iman. Al-a'malu iman wal aqwalu iman wal i'tiqadu iman. Semuanya iman. Wa majmu'uha kulluha huwal imanu billahi azza wa jalla. Semuanya itu juga iman. Wal imanu bi kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Berkaitan dengan i'tiqad. Wa qala fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wal murji'atu tawaif. Murji'ah itu ada beberapa sekte, beberapa varian. Wa hunaka firqatun khamisatun dhaharatil ana. Dan di sana ada varian yang kelima yang muncul di masa yang sekarang. Berarti memang ada tidak? Ada. Yang bahas siapa? Yang bahas para ulama kibar, para ulama besar. Ada ini, propaganda ini ada, dan sekte dan varian baru ini memang ada. Nah, wa hum alladziina yaqulun, siapa mereka? Cirinya mereka, innal a'mala syartun fi kamalil imanil wajib awil kamalil mustahab. Amal itu hanya syarat dalam kesempurnaan iman yang wajib dan kesempurnaan iman yang mustahab. Bermakna tidak adanya amal tetap aslul iman. Nah, ini hakikat kalam al-murji'ah. Bal innal murji'atal mu'asirah taz'umu wa taqulu as-salafu farraqu bainal iman wal amal faja'alul amala syarta kamalin fil iman. Bahkan murji'ah mu'asirah kontemporer menyangka na'am dan berpendapat bahwasanya salaf itu membedakan antara iman dan amal. Nah, mereka sangka bahwasanya para salaf menempatkan amal itu hanya pada syarat kesempurnaan iman. Wa su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan an qaulihim bima nassuhu qala ahadul mu'asirin. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya yang nasnya, telah berpendapat salah seorang dari al-mu'asirin, na'am,
Wal murad yang dimaksudkan ma'ruf bi anna salafa farraqu bainal iman wal amal. Bahwasanya salaf itu membedakan antara iman dan amal. Faja'alul amala syarta kamalin fil iman, dan dikatakan bahwa para salaf itu menjadikan amal itu syarat kamal fil iman. Ada lagi ungkapan yang dikritikkan, ungkapan bahwasanya iman itu aslun wal amal far'un. Nah, istilah yang dikritikkan kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah dalam ungkapan beliau di dalam risalah yang membantah salah seorang dari Bahrain, Fauzi Al-Bahraini, dalam risalah yang berjudul Kashf Akadzib Fauzi Al-Bahraini di halaman 145. Beliau mengatakan, Syekh Rabi' menukil, karena Fauzi Al-Bahraini ini Haddadi, dia termasuk yang gencar dalam bahkan mentabdi' dan mengkafirkan banyak dari ulama. Syekh Rabi' di sini dalam keadaan melakukan pembelaan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan-permasalahan terkait. Kemudian Syekh Rabi' menukil bahwasanya Ibnu Mandah, Muhammad Al-Marwazi, Ibnu Taimiyah dan sebagian a'immatun najd, mereka mengatakan, menukil bahwasanya as-salaf yu'abbiruna al-iman bil asli wal amal bil far' awil kamal. Syekh Rabi' mengungkapkan bahwasanya menukil dari para ulama yang telah disebutkan itu, salaf itu terkadang mereka mengungkapkan iman sebagai asal dan amal sebagai cabang. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, maujud, ma'ruf, rekamannya banyak. Maka ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan, "Na'am," dan beliau mengatakan dengan ungkapan beliau yang ma'ruf, walaupun tidak disebutkan siapa pengucap dari ungkapan ini, maka Syekh Shalih Al-Fauzan langsung mengatakan kadzab. Penukilan ini dusta. Baru setelah disebutkan bahwa saya yang menukil ini adalah Syekh Rabi', Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan kadzibun fi naqlihi, dalam penukilan itu dusta, anil a'immah, dari para imam. Mungkin yang dimaksudkan dusta di sini, kalau memang penukilan itu benar, maksudnya bukan sesuai dengan maksud yang dimaukan oleh para a'immah. Ini kita sifatnya hanya sekedar sebagai penuntut ilmu memaparkan apa yang hakikat permasalahan yang ada di medan dakwah. Wa ila Syekh Rabi' di ungkapan yang sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya ini pendapat masalah syartu kamal, ini pendapat dari Syekh Al-Albani, dan kata beliau, la naqbalu min, kita tidak terima dari beliau. Dan dikatakan oleh Syekh Rabi' juga bahwasanya wajib bagi Syekh Al-Albani untuk rujuk darinya. Cuman dalam ungkapan ketika beliau membantah Fauzi Al-Bahraini, beliau menukil dari para a'immah karena dalam risalah itu materinya sedang melakukan counter membela Syekh Al-Albani dalam menghadapi Fauzi Al-Bahraini, maka beliau menukil ungkapan seperti itu dan ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ibarat Syekh Shalih Al-Fauzan seperti itu. Fa ajaba hadza kalamun batil. Ungkapan syartu kamal dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamun batil, ungkapan yang batil. Wa ma farraqa ahlul ilmi bainal iman wal amal. Ahlul ilmi tidak pernah membedakan antara iman dan amal. Fal imanu la yasihhu illa ma'al amal. Iman tidak sah kecuali beserta dengan amal. Wa lihadza arraful imana bi annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan al-qalb, dan amalan dengan jawarih. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Khalli balak li hadha ta'rifi fa innahu jami' wa syamil. Khalli balak. Khalli balak itu intabih. Fokus, perhatikan. Khalli balak. Khalli balak yakni biarkan otakmu itu, pemahaman kamu itu berpijak berdasarkan definisi ini. Apa itu? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun fil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ditambah lagi lebih jelas, hatta la yabqa minhu syai', bahkan sampai bisa tidak tersisa sedikit pun, maknanya terbatalkan iman. Fa innahu jami'un wa syamil, karena sesungguhnya ini adalah jami' wa syamil. Baik. Mungkin kita sudahi sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan besok, al-mas'alatu tsaniyah
Insyaallah tetap akan kita upayakan selesai dalam 7 pertemuan. Cuman tadi karena terpotong di muqaddimah. Baik, bi'inillah ta'ala. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.